Renderer VirGL merupakan renderer terbaik di pojok launcher untuk sekarang ini. Dan juga yang cukup populer untuk sekarang ini karena bisa memakai sebagian dari shader Java dan tidak terlalu drop FPS seperti renderer Zing. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Steve Alex M. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan renderer VirGL di pojok launcher. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya jika kalian like dulu video ini jika kalian suka. Coba saya pikir 50 like untuk video ini. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Dan kalian bisa unsubscribe kapan saja jika kalian tidak suka lagi dengan konten yang ada di channel ini. Oke, kita langsung saja ke videonya. Kelebihan renderer VirGL: bisa pakai shader Java. Nah, kelebihan yang pertama dari renderer VirGL ini adalah bisa pakai shader Java. Kan kita juga bosan memakai shader vGPU dan GeForce terus jika pakai Zing lag. Nah, renderer VirGL ini bisa jadi solusi untuk mengatasi kebosanan tersebut. Dengan renderer VirGL ini, kalian bisa memakai sebagian dari shader Java dengan awan yang lebih realistis, pewarnaan lebih smooth, dan air lebih jernih. Tapi ingat, bukan di semua HP, karena ada beberapa HP yang tidak support renderer ini. Ya, contohnya HP dengan GPU Mali T series. Contoh lagi, GPU Mali T400 misalnya, atau Mali T series yang lainnya. Tapi kalau GPU-nya Mali G series dan Adreno 660 ke atas itu, kemungkinan bisa memakai hampir semua shader Java. Contohnya HP Redmi 9 dengan prosesor MediaTek Helio G80 dan GPU-nya Mali G52 MC2. Itu bisa memakai BSL shader. Kalau di HP saya ini tidak support BSL shader, mau versi berapapun. Ya, tapi di Zing bisa ya. Kalau di VirGL itu tidak bisa. Ada bug seperti tidak ada bayangannya, airnya vanilla, dan beberapa bug lainnya. Tapi kalau di HP Redmi 9 itu support, karena prosesor dan GPU-nya itu kuat memakai shader Java yang berat-berat. Tapi itu cuman kemungkinan. Untuk kepastiannya kalian bisa coba saja sendiri. 2. Support hampir semua HP. Ya, renderer VirGL ini support di hampir semua HP. Tapi ingat, hampir ya, bukan semua. Coba kalian uji coba pojok launcher di HP Android 4.2. Bisa tidak? Nah, kalau tidak bisa, itu wajar. Karena pojok launcher ini hanya untuk versi Android 5.0 ke atas, dengan RAM 1 GB ke atas. Tapi ada juga yang tidak support pojok launcher, yaitu Android 11. Kalau Android 12, saya belum tahu. Contoh, Asus ROG Phone 5 itu kemungkinan tidak support pojok launcher. Ingat, kalau kalian mau mencoba shader di renderer VirGL ini, haruslah memiliki spesifikasi HP yang mumpuni. Contohnya, GPU Mali G series, Porvia Rogio GE8220, dan Adreno 605 ke atas. Tidak terlalu lag. Nah, inilah kelebihan dari renderer VirGL ini yang paling saya suka. Renderer VirGL ini tidak terlalu lag walaupun spesifik HP kalian itu terbilang HP kentang. Jadi, kenapa renderer VirGL ini tidak terlalu lag? Karena renderer VirGL ini memakai versi OpenGL 4.3. Kalau Zing kan OpenGL-nya 4.6. Jadi, semakin tinggi versi OpenGL-nya, maka akan semakin lag. Kabarnya, versi OpenGL dari renderer VirGL ini akan diturunkan menjadi OpenGL 3.9. Ya, itu sih menurut saya tidak terlalu bermasalah, karena kesupportan dan tidaknya itu tergantung spesifikasi HP kalian. Kalau spesifikasi HP kalian tidak mumpuni, berarti tidak akan support renderer ini. Contohnya saja renderer yang ada di Minecraft PC. Salah satunya OpenGL 3.2.0. Itu bisa memakai semua shader. Jadi OpenGL itu tidak terlalu berpengaruh dan menjadi masalah besar untuk saya. Malahan itu bagus, semakin turun maka akan semakin lancar. Tapi ya ada kekurangan juga ya guys. FPS yang saya dapat di HP saya ini paling tinggi 26 FPS. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangan dari renderer VirGL ini. Mari kita simak. Tidak support di beberapa ponsel. Ya,
renderer VirGL ini memang tidak support di beberapa ponsel. Contohnya ya tadi ponsel dengan GPU Mali T-Series. Tapi itu cuman kemungkinan. Kalau kepastiannya saya tidak tahu. Tapi banyak ponsel dengan GPU Mali T-Series yang tidak support renderer ini. Bug di beberapa ponsel. Nah, kalau kekurangan yang ini memang sudah sering terjadi di beberapa ponsel. Contohnya seperti di ponsel saya ini. Ya, itu sih menurut saya wajar. Karena ponsel yang memiliki bug itu spesifikasinya tidak cukup mumpuni. Tapi kalau spesifikasi ponsel kalian cukup mumpuni, maka tidak akan ada bug. Walaupun main di renderer VirGL ini. Contohnya prosesor atau chipset MediaTek Helio P60. Itu support semua shader Java. Walaupun bermain di renderer VirGL ini. Contoh bugnya, tekstur error di shader ekstrim, word kalian menjadi hitam, air vanilla kecuali yang airnya memang vanilla ya. Tidak ada bayangan atau shadow dan beberapa bug lainnya. Drop VPS. Tidak seperti renderer vGPU yang bisa menambah VPS, renderer VirGL ini tidak menambah VPS. Malahan kalau di HP saya ini, VPS maksimal yang saya dapat di flat world atau dunia datar jika memakai 4G 1.12.2 dan Optifine itu hanya dapat sekitar 45 VPS saja. Padahal itu sudah disetting dulu supaya tidak lag. Tapi tetap saja VPS yang saya dapat itu cuma 45 VPS jika tidak memakai shader apapun. Kalau main di Optifine 1.12.2, VPS maksimalnya jika tidak memakai shader apapun itu sekitar 60 VPS-an saja. Jika disetting agar tidak lag. Kalau di renderer vGPU itu saya paling maksimal dapat sekitar 139 VPS jika di dunia datar dan 93 VPS di overworld. Jika sudah disetting agar tidak lag dan tidak memakai shader apapun. 4. Layar terbalik. Ya, di HP saya ini memang sudah pernah mengalami bug seperti ini. Saat bermain game, saya itu pernah mengalami layar terbalik. Tapi untungnya saya sudah tahu cara mengatasinya, yaitu tutup secara paksa dan kemudian masuk lagi. Tapi saya tidak tahu itu berfungsi atau tidak di HP kalian. Tapi bug seperti ini sangat mengganggu. Kalau saya main di 4G 1.17.1 itu kan loadingnya lama. Kalau harus keluar dulu, itu menurut saya sedikit menjengkelkan. Selalu nge-crash. Ya, di HP saya ini kalau main di pojok launcher versi 1.13 ke atas itu selalu crash. Atau selalu layar terbalik. Saya itu mengalami crash, ya tidak tahu karena kenapa, karena tidak ada aplikasi keluar dengan kode 1 ataupun catatan crashnya. Tapi pojok launcher VirGL ini memang sering crash di HP saya. Oke guys, mungkin segitu dulu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian suka dan terhibur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.